Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Ramadhani dengan NIM 231011612020, kelas A1. Jadi, di sini saya ingin memaparkan cabang-cabang linguistik, yaitu ada fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Yang pertama ada fonologi. Fonologi merupakan cabang linguistik atau ilmu bahasa yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, baik dari proses terbentuk maupun perubahannya. Dengan demikian, fonologi dapat diartikan sebagai pengetahuan atau ilmu mengenai bunyi. Namun, bunyi yang dipelajari pada fonologi spesifik mengenai bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fonologi adalah cabang linguistik yang menyelidiki, mempelajari, membahas, dan menganalisis bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang dapat meliputi subdisiplinnya fonetik atau tidak memperhatikan perbedaan makna dari bunyi, maupun fonemik yang memperhatikan makna dari satuan terkecil bunyi ujaran bahasa hingga unsur-unsur suprasegmentalnya seperti tekanan, nada, hentian, dan durasi. Jadi, berdasarkan kajian utamanya, kita dapat membagi fonologi menjadi dua subdisiplin. Yang pertama, fonetik yang tidak mempedulikan perbedaan makna dari bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua, fonemik yang justru lebih meneliti bagaimana bunyi dari alat ucap manusia yang dapat memanipulasi serta membedakan makna bunyi ujarannya. Fonetik merupakan cabang linguistik yang mempelajari bunyi ujaran bahasa tanpa memperhatikan makna. Cakupan-cakupan dari fonetik ini meliputi yang pertama ada fonetik organis atau artikulatoris yang mempelajari mekanisme alat ucap dapat menghasilkan bunyi dan klasifikasinya. Yang kedua ada fonetik akustik, yaitu mempelajari bahasa sebagai peristiwa fisis atau fisika. Yang ketiga ada fonetik auditoris, yaitu mengungkap mekanisme penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga. Adapun fonemik, yang merupakan subdisiplin fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan jika bunyi-bunyi tersebut berfungsi sebagai pembeda maknanya. Selanjutnya ada morfologi. Morfologi dalam ilmu bahasa juga diartikan sebagai salah satu cabang linguistik atau ilmu bahasa yang mengkaji morfem dan kata, yaitu dua satuan kebahasaan dari 10 satuan kebahasaan yang dikenal secara umum. Sementara itu, pengertian morfologi menurut Kamus Linguistik adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan komunikasinya atau bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian kata-kata, yakni morfem. Perhar dalam buku Psikolinguistik berpendapat juga bahwa morfologi merupakan bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian kata-kata secara gramatikal. Sejumlah pengertian ini menghasilkan kesimpulan juga bahwa morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata, meliputi pembentukan dan perubahannya, yang mencakup kata, dan bagian-bagian kata atau morfem. Selanjutnya ada sintaksis. Sintaksis merupakan salah satu cabang dari ilmu linguistik yang kajiannya mencakup seluk-beluk tata bahasa dalam satuan kalimat. Sintaksis dilihat dari sudut pandang linguistik, sebenarnya memiliki cakupan kajian yang sama dengan analisis morfologi keduanya, sama-sama mengkaji mengenai tata bahasa. Perbedaannya adalah morfologi mengkaji dengan melihat hubungan gramatikal yang ada pada kata-kata hingga kalimat, sementara sintaksis mengkaji hubungan gramatikal di luar batas kata dalam satuan kalimat. Jadi, morfologi dan sintaksis ini sama-sama mengkaji mengenai tata bahasa, tetapi juga ada perbedaannya. Lalu, melihat dari pengertian sintaksis di atas, bisa dikatakan bahwa kajian utama dari sintaksis adalah kalimat. Di dalam kalimat sendiri terdapat beberapa unsur di dalamnya, seperti kata, frasa, dan klausa. Unsur di dalam kalimat inilah yang termasuk ke dalam objek kajian sintaksis atau satuan sintaksis. Munaf juga berpendapat bahwa sintaksis merupakan salah satu cabang dari linguistik yang membahas mengenai struktur internal kalimat. Struktur internal kalimat ini juga termasuk di dalamnya ada frasa, klausa, serta kalimat.
Adapun proses morfologi ini yang dapat menjelaskan pembentukan suatu kata secara alamiah. Yang pertama ada afikasi, yaitu jenis morfologis adalah proses yang mengubah sebuah leksem menjadi kata setelah mendapat afiks. Contohnya kata membaca berasal dari leksem baca yang mengalami proses afiksasi dengan memperoleh afiks mem. Yang kedua, reduplikasi atau pengulangan merupakan proses pengubahan leksem dengan menambahkan pengulangan suku awal, pengulangan penuh, pengulangan yang berubah bunyi, atau pengulangan suku akhir. Misalnya, leksem rumah dapat dibentuk menjadi kata rumah-rumah setelah menggunakan proses morfologis atau pengulangan utuh. Yang ketiga ada komposisi, yaitu proses pengubahan satu ini mengubah gabungan leksem menjadi satu kata, yaitu majmuk. Misalnya, leksem sapu dan leksem tangan dapat dibentuk menjadi kata majemuk menjadi sapu tangan. Selanjutnya ada wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang paling lengkap, berisi lebih dari klausa dan kalimat, memiliki kohesi dan koherensi, memiliki awal dan akhir yang jelas, serta berkesinambungan, baik dalam lisan maupun tulisan. Karena wacana menduduki posisi tertinggi dalam satuan kebahasaan, wacana sering digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti politik, filsafat, komunikasi, sastra, dan sebagainya. Adapun juga ciri-ciri wacana yaitu satuan gramatikal, satuan bahasa terbesar, tertinggi, atau terlengkap. Ada juga jenis-jenis wacana yaitu wacana tulis, ditampilkan dalam bentuk teks, biasanya lebih panjang, unit-unit kebahasaannya lengkap, dan mengikuti aturan bahasa. Ada juga wacana lisan berbentuk komunikasi verbal antar persona. Dalam mengutarakan maksud, diperlukan daya simak yang tinggi dari partisipan lainnya agar penyampaiannya tidak terputus. Selanjutnya ada semantik. Setiap kata dan kalimat memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Makna itu bisa berbeda dari satu kata ke kata lainnya atau sama dari dua kata yang ditulis berbeda. Dalam dunia linguistik, ilmu yang mempelajari makna disebut linguistik semantik. Semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna dalam bahasa. Seperti kita tahu, bahasa memiliki banyak kata dengan makna berbeda-beda. Meskipun hanya satu kata saja, ada pun juga dua jenis semantik yang dipelajari, yaitu semantik leksikal, yang berfokus mempelajari suatu kata memiliki makna tetap dan biasanya digunakan dalam kamus. Contohnya, kata gelas yang berarti untuk tempat minum dalam KBBI. Adapun juga semantik gramatikal yang berfokus ke perubahan makna suatu kalimat karena penggunaan kata yang bisa saja berbeda dalam penggunaan kalimat. Contohnya, kalimat ibu baru memasak makanan kesukaan Adit dan masakan Dini tidak enak karena kurang garam. Dalam dua kalimat itu ada dua kata dasar yang sama, yaitu masak. Namun dalam penggunaannya maknanya berbeda, yaitu memasak untuk kegiatan dan masakan untuk kata benda. Yang terakhir ada pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap situasi penuturannya. Dalam linguistik, pragmatik merupakan salah satu bagian dari semiotika. Prinsip-prinsip di dalam pragmatik meliputi sintesis antara studi maksud dan tuturan. Sementara aspek yang dilibatkan dalam pragmatik ialah unsur bahasa, penutur bahasa, dan penaksir bahasa. Pragmatik mengkaji makna kontekstual atau makna situasional berdasarkan latar tempat, latar waktu, partisipan, tujuan topik, dan media komunikasi. Acuan dalam analisis makna pada komunikasi lisan di dalam pragmatik menggunakan teori tindak tutur. Teori pragmatik digunakan salah satunya sebagai cara untuk menilai tujuan tertentu di dalam karya berisi nilai atau ajaran yang ditunjukkan kepada pembaca. Selain itu, pragmatik juga mengkaji tentang wacana. Sekian pemaparan cabang-cabang linguistik dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.